Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Saya sedang merenungkan ya mengenai arti setia, walaupun arti ini tidak asing bagi orang Kristen. Tetapi kita perlu mengerti arti sebenarnya supaya kita punya frame, punya bingkai yang benar tentang arti setia itu. Saya coba mengambil dari Imamat 5 ayat 15. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak tercela, tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Dikatakan di sini, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, berubah setia dari Tuhan, ya. Kemudian dikatakan Imamat 6 ayat yang kedua supaya kita punya gambaran yang lengkap. Sebenarnya banyak sekali ya di dalam Alkitab mengenai setia ya. Setialah engkau sampai mati, di dalam Wahyu juga dikatakan. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkannya kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, itu dianggap berubah setia kepada Tuhan sekalipun kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Jadi menarik banget ini saudaraku ya, karena gambaran salib ada di situ, yaitu tentang hubungan kita dengan Tuhan yang tidak baik dan juga hubungan dengan sesama yang tidak baik, maka menjadi dua bagian yang berubah setia. Jadi setia itu dibangun dengan berbagai macam ornamen, dibangun dengan berbagai macam parameter setia itu. Jadi tidak bisa orang berkata saya setia karena saya melakukan ibadah sementara dia melalaikan yang lain. Ya, tidak bisa. Itu harus dibangun, betul-betul dibangun menjadi satu bangunan, satu yang lengkap. Jadi kalau setelah saya mempelajari di dalam Alkitab dan kemudian menyampaikan dengan sangat sederhana lewat renungan mingguan ini dengan tema mengerti arti setia, maka setia itu harus dibangun ya. Apa setia itu? Ini saudaraku, persembahan syukur ya. Persembahan syukur kepada Allah tidak kita lalaikan. Kemudian juga bagaimana kita beribadah. Ya, Rasul Paulus katakan, janganlah kita meninggalkan ibadah-ibadah pertemuan-pertemuan. Ya, dalam Ibrani dikatakan demikian. Ibadah, salah satu bagian yang membentuk bangunan yang disebut setia. Ya. Kemudian bagaimana dia bersyukur kepada Allah. Kalau ini dilupakan, maka bangunan setia tidak akan terbangun dengan baik. Kemudian bagaimana dia bisa memberikan pujian kepada Allah. Jadi semuanya ini akan membangun yang namanya setia. Ya. Pujian, bersyukur, ibadah, persembahan syukur, demikian juga kalau dia berpuasa. Ini menjadi barang yang makin lama makin asing ya, makin lama makin asing dalam kehidupan rohani. Ya, anak-anak muda mulai jarang berpuasa karena menganggap bukan sesuatu hal yang penting. Padahal ini membangun sikap hidup kita menjadi setia kepada Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan doa. Jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah ornamen-ornamen yang harus kita lakukan supaya kita membentuk bangunan hidup kita yang disebut setia. Ketika kita sengaja melupakan yang lain, ya, tidak melakukan, maka kita sedang menuju kepada berubah setia terhadap Tuhan.
Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ingat, ketika kita kembali kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau, Tuhan menyambut, hei hambaku yang setia. Dan setia itu dibangun bukan satu bagian saja. Ya, bukan orang terus berdoa, kemudian melupakan apa yang disebut sebagai ucapan syukur atau persembahan syukur. Nggak bisa. Ini menjadi satu bagian yang bisa membangun hidup kita menjadi orang yang setia. Tuhan memberkati. Amin.